Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang gravitasi dan gerak planet. Kali ini kita akan bahas tentang medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai gaya gravitasi atau hukum gravitasi umum yang dikemukakan oleh Newton. Kita ingat bahwa antar benda bermassa atau partikel bermassa yang terpisah pada jarak tertentu akan ada gaya tarik-menarik satu sama lain, yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua masanya, M1 kali M2, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, medan gravitasi ini adalah ruang, ya. Jadi medan itu adalah ruang. Ruang atau daerah, di mana partikel bermassa akan merasakan gaya gravitasi, akan merasakan gaya gravitasi. Nah, sumber dari medan gravitasi adalah benda bermassa itu sendiri atau partikel bermassa, ya. Jadi kalau misalnya taruhlah ini ada di sekitar kita bumi lah, ya. Ini bumi, kemudian di sekitar bumi, misalkan bumi ini bermassa M, ya. Jadi massa bumi ini adalah M, massanya M. Nah, untuk menguji apakah di sekitar bumi ini ada medan atau tidak, medan gravitasi maksud saya, ya, maka kita tinggal letakkan sebuah partikel di, misalkan kita letakkan di sini. Nah, ada partikel kita letakkan di sini. Bayangkan partikelnya ini massanya adalah M misalnya, ya. Maka antar kedua benda bermassa ini jelas akan terjadi gaya tarik menarik, ya, gaya tarik menarik gravitasi, sehingga partikel akan mendapat gaya menuju ke pusat bumi. Nah, ya. Nah, medan itu didefinisikan sebagai simbolnya adalah G, ya. Besarnya ini, saya ambil besarnya saja. G itu adalah besar gaya yang dialami oleh benda bermassa M dibagi dengan massanya itu sendiri, ya. Nah, kalau jarak antar M ini, misalkan dari pusat sini, jaraknya adalah R misalnya, ya. Jaraknya R, tadi gaya, ya, F gaya tariknya, ya. Maka besar gayanya kan, gaya sini adalah G dikalikan dengan M dikalikan M dibagi dengan R kuadrat, gitu kan, ya. Kemudian dibagi lagi dengan M. Sehingga kita akan dapatkan bahwa medan gravitasi G itu berarti G dikalikan dengan M. M ini hilang, ya, dibagi dengan R kuadrat. Ya, ini medan gravitasi, ya. Jadi besarnya berbanding lurus dengan massa sumbernya. Ini massa sumbernya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, arah medan gravitasi itu sama dengan arah gayanya, ya. Jadi arah medan dengan arah gayanya sama.
Jadi di titik ini arah medan gravitasi menuju ke pusat bumi. Jadi seandainya kita gambarkan medan di setiap titik di sekitar bumi ini, maka kalau seandainya kita simpan massa benda di sini, maka dia akan mengarah ke sini, arah medan. Kalau disimpan di sini akan mengarah ke pusat. Jadi selalu menuju ke pusat sumber, ya. Oke, ini adalah arah medan. Di besaran vektor ya, dan arahnya sama dengan arah gaya. Nah, sejauh ini kita sudah mengenal ada yang disebut dengan percepatan gravitasi. Lalu apa bedanya antara percepatan gravitasi dan medan gravitasi? Nah, yang disebut dengan percepatan gravitasi adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan ada sebuah partikel bermasa m, maka percepatannya kan adalah gaya yang dialami oleh partikel tersebut, benda tersebut dibagi dengan masanya. Nah, dalam hal ini, ya, ini adalah m, ini massa benda. Saya tuliskan m aksen. Sementara ketika ada benda bermassa m, yang ini, benda ini ya, mendapat gaya F ini, maka sesuai dengan rumusan ini sama saja dengan apa? F-nya akan sama dengan M dikalikan dengan G. Ya. Di M dikalikan dengan G dibagi dengan M. Ya. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara massa benda dengan massa gravitasi dalam hal ini. Ya. Jadi M dengan M akhirnya sebenarnya ada perbedaan, tapi perbedaannya hanya sedikit saja. Jadi massa kelembaman, ini M adalah massa kelembaman, M aksen ya. M aksen adalah massa kelembaman. Kemudian yang M itu adalah massa gravitasi ya. Namun ini perbedaannya sangat-sangat jadi hampir sama lah. Jadi ordernya sangat kecil selisihnya, perbedaannya, karena M hampir sama dengan M, maka kita bisa dapatkan bahwa A itu sama dengan G. Jadi yang kita kenal sebagai dengan percepatan gravitasi selama ini ya, itu di lain adalah medan gravitasi. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya di sini ya, medan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi dalam hal ini ya, percepatan gravitasi bumi, nah, kita khususkan untuk bumi misalnya, itu sebenarnya kan bergantung atau berbanding terbalik dengan kuadrat. Akan tetapi bumi kita ini sebenarnya tidak benar-benar bulat ya. Jadi karena bumi tidak benar-benar bulat ya, karena bumi tidak sepenuhnya bulat ya. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa letak titik di permukaan bumi ya, letak titik di permukaan bumi memiliki jarak yang berbeda-beda ya, jarak yang bervariasi lah, bervariasi ke pusat bumi.
Jadi jaraknya bervariasi. Kalau jaraknya bervariasi, berarti G-nya juga bervariasi kan ya? Jadi akibatnya, sehingga percepatan gravitasinya pun ya, percepatan atau medan gravitasi ya, atau medan gravitasinya bervariasi juga ya. Jadi percepatan gravitasi di permukaan bumi dengan di suatu gedung yang ketinggian tertentu itu berbeda ya. Tetapi ketika perbedaan jaraknya cukup kecil dibandingkan dengan jari-jari jari-jari atau jarak dari ke pusat bumi ya, kita bisa anggap aja sama ya. Perbedaannya sangat-sangat kecil. Ya, misalkan di gedung yang ketinggiannya 10 atau 100 meter dengan di dasar gedung, ya sebenarnya percepatan gravitasinya berbeda. Tetapi sejauh ini kita selalu menganggap bahwa percepatan gravitasi di sekitar permukaan bumi itu kira-kira 10 ya pendekatan ininya ya, pada ada yang lebih akurat sekitar 9,78 ya, meter per sekuan kuadrat. Dan lagi sebenarnya berbeda-beda. Oke, jadi sekali lagi bahwa medan gravitasi itu adalah gaya tiap satuan massa yang dipengaruhinya ya. Sebagai contoh, medan gravitasi di permukaan bumi sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan medan gravitasi bumi pada ketinggian setengah R dari permukaan bumi ya. Dengan R jari-jari bumi. Baik ya, jadi kalau kita gambarkan ini bumi, jari-jari bumi adalah R, R ya. Lalu ada titik yang ketinggian dari permukaan bumi itu adalah setengah R. Berarti dari pusat, nah kita harus hitungnya dari pusat ya. Kalau ini adalah pusat bumi ya. Ini jari-jari R, ketinggian itu dihitung dari permukaan bumi ke sini. Jadi kalau dari sini ke sini adalah setengah R, maka berarti dari sini 1,5 berarti kan ya, jadi 3/2 R. Ya, karena ini ketinggiannya adalah setengah R. Jika di permukaan bumi ini diketahui, misalnya G1 lah ya, atau ini 10 ya, jadi G di R itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah
Yang ditanyakannya adalah berapakah G pada 3/2R. Nah, medan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi, G, itu tadi dinyatakan oleh rumus G M dibagi dengan R kuadrat. Ya. R-nya R, kita gunakan R kecil tadi ya, R kecil ya. Ini kan menunjukkan bahwa G berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, gitu kan ya. Sementara M-nya kan massa bumi, dan G adalah konstanta umumnya, sehingga perbedaan G akibat perbedaan R. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa G itu berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Sehingga kalau kita bandingkan G pada jarak 3/2R, ya, pada 3/2R, dibandingkan dengan G pada jarak R dari pusat bumi, berarti akan berbanding terbalik dengan kuadrat R-nya. Terbalik, berarti di sini adalah 3/2R. Di sini adalah R. Tapi pangkat berapa? 2 ini ya. Oke. Sehingga sama saja dengan ini 2-nya pindah ke atas ya. Jadi 2/3 pangkat 2. Sehingga kita akan dapatkan G pada jarak 3/2R adalah berarti 4/9 ya. 4/9 dikali G pada jarak R. Atau 4/9 dikali 10. 40/9 meter per sekon kuadrat. Jadi jelas lebih apa? Menjadi lebih kecil ya, karena semakin tinggi, semakin jauh jaraknya dari pusat gravitasi, maka dia akan semakin kecil medan gravitasinya. Contoh yang kedua, dua buah partikel bermassa ya, atau dengan massa M dan 4M terpisah pada jarak 30 cm. Tentukan letak titik dari partikel bermassa M ya, dari partikel pertama, berarti partikel yang disebutkan pertama bermassa M, yang medan gravitasinya 0. Oke, jadi kalau saya ilustrasikan, ini ada dua partikel. Yang pertama massanya M, yang kedua massanya 4M. Kedua partikel terpisah ini dipisahkan oleh jarak R 30 cm. Nah, yang ditanyakan letak titik yang gravitasinya 0.
karena ada dua sumber ya, sumber gravitasi ya, sumber medan gravitasi, maka di sekitar kedua benda ini, kedua partikel ini akan ada dua medan gravitasi. Dan ingat bahwa medan gravitasi itu selalu menuju ke sumbernya arahnya ya. Jadi medan gravitasi oleh massa M menuju ke M ini, demikian pula medan gravitasi oleh massa 4M. Nah, dua medan gravitasi, dua vektor ya, itu akan menghasilkan 0. Jadi kalau kita lihat secara ini ya, vektor bahwa kalau yang pertama menghasilkan medan gravitasi G1 dan yang kedua menghasilkan medan gravitasi G2, maka ini G resultan antara kedua ini itu adalah G1 plus G2. Ini kan ungkapan secara vektor ya. Dan kalau seandainya resultannya menjadi 0, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa G1 sama dengan minus G2. Artinya bahwa besar G1 dengan G2 sama, arahnya berlawanan. Jadi kita harus ambil satu titik sedemikian rupa sehingga G1 dan G2 berlawanan. Di mana titik tersebut? Nah, hanya akan mungkin kalau dia berada di antara kedua ini. Jadi kalau misalkan saya ambil titik di sini, ya, maka nanti akan ada medan gravitasi yang oleh M ini akan berarah ke sini, dan oleh yang 4M arahnya ke kanan, menuju ini. Ya. Dan ini yang ini adalah ini G1, yang ini adalah G2. Jadi G1 harus sama dengan G2. Nah, kalau ini jaraknya kita ambil R misalnya. Nah, karena ini adalah 30 di sini kan ya, maka berarti sisanya adalah 30 dikurang R kan ya. Ini berarti 30 sini aja 30 dikurangi R. Maka ini berarti masukkan ke rumus dasarnya tadi ya. G/mm per R. Berarti di sini adalah G kali M dibagi dengan R kuadrat. Berarti untuk yang G1 berarti G dikalikan dengan M dibagi dengan R kuadrat. Yang ini. Sementara yang kedua adalah G dikalikan dengan M dibagi dengan R 30 min R ya. 30 min R dikuadratkan. Nah, untuk perbandingan boleh R-nya dalam sentimeter karena perbandingan. Sehingga G-nya, yang ini masanya berapa ini? 4M ya, ini berarti kalikan 4. Ya. Jadi ini yang ini 4M. G-nya coret, M-nya coret kan boleh ya ini. Karena perbandingan hilang, ini juga hilang. Sehingga dapatlah seper R kuadrat sama dengan 4 dibagi dengan 30 dikurangi R dipangkatkan 2. Nah, karena ini bilangan kuadrat, ini boleh kita akarkan sajalah ya, supaya mudah. Berarti ini jadi seper R, yang ini berarti jadi 2 dibagi dengan 30 minus R. Sehingga kita akan dapatkan nih kalau dikalikan dengan, kalikan silang berarti 2R. 2R sama dengan 30 min R ya. Pindahkan ke sini R-nya jadi 3R ya. 3R sama dengan 30, berarti kita dapatkan R-nya sama dengan 10 cm. Jadi jaraknya dari benda bermasa M ini jaraknya ini 10 cm. Oke. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.